Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau Bapak bilang bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Ini kita sudah bisa berjumpa. Selamat pagi. Luar biasa, Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Kita akan masuk. Baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Nah sebenarnya apa sih nilai-nilai Kristen ini? Siapa yang tahu? Nilai konten Pak. Apa itu Kristen? Ada yang tahu? Tanya Bedakan dulu dengan sinode. Jangan seperti yang viral itu, kan apa kemarin? Apa? Salah kota, kan itu? Ada suami kan? Nah, jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi yang sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai Kristiani. Ini berbicara tentang kehidupan seseorang yang sudah mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Kita lihat. Nah, kita boleh bersama sama-sama. Kita buka kitab kita yang tidak bawa kitab, awas pasti akan dapat bagian. Kita buka kitab kita Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oke, Pak. Kita bawa kitab. Oh, semua bawa kitab ya. Wajib dong. Baik, oke. Kita baca bersama-sama dengan kita 1, 2, 3 ya. Janganlah aku sampai satu rumah Jangan sama dengan dunia, jangan. Suaranya itu tolong kita perbaiki. Kita ulang bersama-sama. Baca suara yang lantang. 1, 2, 3 ya. Ada yang lain? hampir serupa. Gambar. Ada yang lain? Hampir sama. Nah di sini kenapa dikatakan jangan serupa dengan dunia ini? Kenapa pada dunia ini? Sedang baik tidak baik. Ada apa? Rezeki? Sesat. Ada yang lain? Dunia ini itu adalah dunia membuat kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana rupanya sikap karakteristik daripada dunia? Yaitu dunia ini identik melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Dunia ini identik melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Iya, itulah prinsip daripada dunia. Sehingga Tuhan berkata, diinginkan dalam hidup kita jangan kita serupa dengan dunia ini. Jadi sebagai pengantarnya kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Nilai-nilai Kristiani adalah pola hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Di sini berbicara mengenai tentang mencerminkan. Lihat, pernah bercermin? Kalau kita bercermin, siapa yang nampak? Pak. Kita sendiri. Dapat pahami kan? Pada saat kita berkaca, apalagi perempuan terus berkaca. Itu terus ini. Terus. Hanya itu saja. Ternyata sedikit. Terus. Kan begitu ya.
Benarnya? Atau pada saat kita berkaca, oh yang di kaca itu pasti seperti itu. Ya kan? Saya mau katakan, nilai Kristen adalah pola hidup, cara hidup daripada Yesus Kristus. Bagaimana karakteristik Yesus Kristus kita adopsi dalam hidup kita, kita tiru Yesus. Itulah sebagai nilai Kristiani. Apa yang menjadi, yang dilakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu yang kita lakukan. Ya Lucy kan? Benar Lucy? Ya kan? Nah jadi apa yang dimaksud di sini? Itu adalah ikutilah kita daripada Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi? Nanti kita lihat. Nah, kita baca bersama-sama 1 Haleluya. Satu, dua, tiga ya. Soalnya nanti semua nyanyi. Semua membaca 1, 2, 3 ya. Nyanyi Pak. Dan menyebabkan orang percaya. Dalam dunia modern, orang percaya dipanggil untuk menjadi garam. Dan setelah kita buka Matius 5 ayat 1, 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah dapat? Kita boleh membaca bersama-sama. Sudah? Kalau kita perhatikan di sini bahwa dalam dunia modern orang-orang percaya dipanggil untuk apa? Menjadi apa? Garam dan terang. Garam dan terang. Kita baca dulu. Apa ini garam ini? Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Suara yang mantap, suara yang kencang. 1, 2, 3 ya. Kita boleh membaca bersama-sama. Hanya ayat 13. Suara yang kencang. 1, 2, 3 ya. Nah, menurut kalian di dalam teks ayat 12 itu apa maksudnya itu? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apa ia dihasilkan? Apa artinya? Ada yang tahu? Nah ternyata garam yang dulu beda dengan garam sekarang. Siapa yang kenal garam? Oh, berarti ada yang tidak kenal garam. Ada yang tidak kenal garam. Ada yang, oke terima kasih lah. Berarti yang belum mengenal garam, tengok. Nanti pada saat di rumahmu datang ke dapur, lihat ada seperti gula sedikit, cuma lebih besar dia. Nah rasakanlah kalau dia asin itu garam, oke? Manakala tidak dikenal garam, oke? Dan terima kasih lah. Nah, berbeda garam yang dulu dengan sekarang. Nah, kita lihat di sini ya. Nah ini garam orang, kita lihat garam orang Yahudi. Seperti apa sih garamnya? Garam Cina. Garam, sama-sama kita lihat. Cina. Cina. Kita lihat gambarnya, oke. Sebenarnya garam yang ini dia. Nah, inilah garam kita sekarang kan? Dengarnya? Inilah garam kita sekarang. Nah inilah garam kita sekarang. Tapi dulu garam itu bukan seperti ini. Dulu garam itu seperti ini. Ini dia. Kenapa? Berarti
baju kan? Ini dia. Nah, betul. Nah, anggap dulu ini garam dulu. Dulu cara masak orang dulu begini caranya. Dimasak. Sek. Ini garam. Agak bulat, oke? Seperti yang tadi ini bentuknya. Mengerti kan? Ini garamnya dimasak. Dia ambil garam ini, masukkan dulu. Tarik. Oke. Ditarik. Garamnya itu karena seperti baju dia ditarik. Coba. Kurang. Bisa masukkan lagi. Artinya masih tersimpan. Garam kan sekarang kan. Udah cukup. Dulu enggak. Berbeda dulu, beda sekarang. Makanya ada lagu lain dulu, lain sekarang. Yang saya maksud adalah supaya kita tahu tentang firman Tuhan itu apa sih artinya, dengan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya jikalau dibuang dan diinjak. Nah, maka begini, semakin lama garam ini semakin habis dona unsur garamnya. Tidak dipahamnya lebih habis, mengerti kan? Nah, jadi garam ini dumsi pasti tak seperti ini, tapi tidak mengandung garam lagi. Jangan lebih habis garam ini. Nah, Oma dia blok rumah dia mau jual itu sudah ada blok rumah. Dia mencoba, ini bagaimana yang rasa membantu injak lah. Makanya ada teks itu. Kita baca ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, kenapa dia jadi garam? Ayo bayangkan tawar. Kita berikan masa garam tawar. Artinya tahu arti tawar dan berdai. Tidak ada hambar. Nah, seperti itulah garam itu. Kalau udah terhambar, tidak ada lagi artinya selain dibuang dan diinjak. Itu. Makanan mencermati firman Tuhan, apa artinya itu? Lihat konteksnya, lihat firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu bukan hanya firman Tuhan, dengar, baru selesai. Tidak. Ada fungsinya, ada maknanya. Beda historis, beda budaya, beda tradisi yang dulu dengan sekarang. Kita lihat dulu. Dapat dipahami ya? Nah, garam dulu beda dengan garam sekarang. Garam di rumahnya si Delvin seperti ini. Nah, seperti di garam sekarang. Tapi yang dulu seperti ini. Dari sini, dari laut ini. Diambil dulu yang besar ke rumahnya. Sini, dipecah-pecahkan, dibentuk. Nah, inilah tempatnya. Kata tidak mau masak nasi siapa? Si masak. Dan besar. Nah, Mbak Heni, contohnya Mbak Heni. Kalau masuk sini. Makin lama makin habis. Jadi datanglah si Daniel, dibuanglah ke jalan raya. Lewatlah si politik aja satu, jalanlah dia, tidak jaga garam itu. Tapi sudah hambar seperti itu. Dapat pahamnya? Contoh ada lagi yang lain, lubang jarum. Tahu lubang jarum yang dimaksud di Alkitab? Seperti bukan lubang jarum yang menjahit itu. Anak seperti itu. Lubang jarum yang dimaksud itu adalah seperti gerbang, seperti pintu yang kecil pendek. Ada seperti itu. Lubang jarum. Tapi paham ya? Nah, jadi di dalam kita kembali ke teks supaya saya memberikan tentang pengajaran Alkitab sedikit tentang kalian supaya kalian mengerti. Ya, dikurunami sono telah, tidak dikurunami sono. Ya, berarti artinya pasti kalian sudah tahu. Nanti firman Tuhan di gereja akan didebat di Tikion, dimana tersurat di Matius sono. Boleh 5 orang tak pas. Dulu daripada yang saya belajar bersama dengan Tuhan seperti itu kamu. Kamu itu salah. Bisa bertanya. Siapa yang salah Pak? Joseph atau kamu? Ada belajar. Dapat paham ya? Mengerti kan? Mengerti ya kan? Yang tidak mengerti coba cuci tangan dulu. Bisa jelaskan lagi. Yang tidak mengerti cuci tangan dulu. Berarti sudah mengerti ya? Kita akan mengerti ya? Ya? Oke ya? Sekali ekspresinya kan seperti ini.
Hello. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, ini. You. Halo. Oke, nah kita lanjut. Nah, dan yang ketiga adalah iman tanpa apa artinya ini? Saya tahu. Maksudnya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Diibaratkan seperti tubuh kita ini tanpa roh itu adalah mayat. Kita cumi-cumi pun itu tidak ada artinya, nggak tahu dia itu. Bahkan datang si apa? Contohnya punya meninggal. Contoh Ben. Pukulan roh. Ya begini. Museum meninggal. Kan ada seperti ini. Ada seperti ini. Iya kan? Benar kan? Atau berbeda? Kalau di kampung pilih ada kalau yang meninggal seperti ini. Kalau di rumah Inggris kata seperti ini. Iya. Luar biasa. Itu aneh. Nah, jadi saya mau katakan bagi kita, orang Kristen jika tidak ada perbuatannya, dia berkata saya mengenal Tuhan, tetapi tidak ada perbuatannya, itu sama seperti mayat yang tidak, mayat yang diam saja. Dalam sore, anak-anak sudah tidur semua malam-malam. Kenapa? Si Maria tidak tahu apa yang kamu buat. Enggak, kalau dia sendiri contohnya di kamar si siapa? Datang Maria itu. Si Andrenya Maria itu. Si Andrenya Agape, si Andrenya Maria itu. Bukan masuk sakit tahu. Apa itu dari saya langsung. Kemudian besar. Iya kan? Atau ya bagaimana ya? Pas haji. Atau langsung ke mesin siapa? Kenapa dia Pak? Siapa? Jauhin dia celana. Oke, baik, terima kasih. Berarti iman dengan perbuatan harus setara, harus sejalan, harus seiring. Gak bisa hanya iman, gak bisa hanya perbuatan. Jadi harus sama. Nah makanya dikatakan Yakobus 2 ayat 26 kita sama-sama. Yakobus 2 ayat 26. Oke, sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. Si belum dapat. Si Yolanda. Apa? Sudah dapat ya? Yakobus Petrus. Oke, sudah dapat? Siapa yang belum? Simpan. Karena kita salah, karena kita lalai. Oke, sudah ya? Sudah Pak? Oke, kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. betul. Memang betul. Jikalau hanya sekedar beriman saja, orang tidak tindakan itu mati. Nah inilah salah satu sebagai pengantar kita bahwa nilai Kristiani harus dibarengi dengan perbuatan, harus nampak, tidak segampang dengan dunia. Nah kita baca ini makna Kristiani. Saya Kristiani, saya bicara ya. Nah nilai Kristiani berarti di sini memiliki prinsip hidup yang berakar dalam ajaran dan teladan Yesus Kristus. Apa menjadi teladan Yesus Kristus? Kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang lain. Sekalipun kau ditampar, berikanlah pipi kiri. Jika pikiran ditampar, itu begitu. Artinya di situ berikan yang terbaik. Sekalipun kau disakiti, itulah sebagai prinsip berakar di dalam ajaran Kristus.
Nah, biar nampak daripada nilai-nilai Kristen. Kenapa? Yesus Kristus itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan, segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Jadi Laodiski, jika kita perhatikan Laodiski, sedangkan si Yabu sakit, si Demas itu. Nah, di sini berbicara mengenai teladan daripada Yesus. Teladan itu apa itu teladan? Disiplin. Contoh, oke. Sebagai tujuan, panutan, acuan, apa lagi? Sebagai patokan, oke, apa lagi? Oke, ada lagi? Banyak, Pak. Nah, di sini kita buka kitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita buka kitab kita coba selesai. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Makanya, kenapa terus bab ajarkan, ingatkan, arahkan bahwa kita karena kita tidak bisa lepas dari Alkitab. Segala yang kita pelajari, seluruhnya materi kita, segalanya itu modul yang kita pelajari, pembahasan kita, materi kita tidak bisa lepas dari apa? Dari Alkitab. Tidak bisa kita lepas dari Alkitab karena Alkitablah sebagai fondasi kita, sebagai dasar kita. Alkitablah yang membuat kita bisa segambar serupa dengan Tuhan. Karena Alkitab itu kita baca Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Alkitab? Kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Sudah dapat? Sama-sama 1, 2 suara yang mantap. 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, segala tulisan memang firman Allah berguna untuk mengajar, memperbaiki, menyatakan apa? Kesalahan. Contohnya, dia bersalah. Dia pengakuan itu sudah salah. Dapat dipahami ya? Nah, jadi ada seorang tokoh teologi ya, tokoh teolog yang bernama siapa? Stephen berkata, nilai Kristiani adalah ekspresi hidup baru di dalam Kristus. Bagaimana ekspresi hidup baru dalam Yesus Kristus? Itu adalah sebagai wujud kita, gambaran kita. Bagaimana Yesus itu, dia harus memberikan contoh. Demikian juga kita harus meladani, kita teladani daripada karakter Yesus Kristus. Nah, itu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan tentang itu? Oke ya. Kita baca ini dulu kencang. 1, sama-sama. Laodiski 1, 2, 3 ya. Nilai Kristiani adalah seperti kehidupan di dalam Kristus. Iya. Nah, untuk apa sih kita belajar nilai-nilai Kristen? Untuk apa kita belajar apa jangan? Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan dasar dan makna nilai-nilai Kristiani. Supaya kita mengerti, supaya kita paham. Dan yang selanjutnya adalah bisa kita bedakan nilai duniawi dan nilai Kristiani. Dari situ kita bisa menilai bahwa perbedaan-perbedaannya ada sangat jauh. Artinya nilai dunia ini
standar dunia ini adalah, ini berbicara mengenai tentang jikalau ada di dalam hidup saya, jikalau hidup saya kaya, pasti saya sukses. Berbeda dari perspektif daripada Tuhan. Kristen tidak. Sederhana pun kita, kehidupan kita sederhana, asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga kaya di dalam iman. Itu adalah prinsip Alkitab. Kita harus bedakan. Dan selanjutnya adalah menunjukkan sikap Kristian di sekolah. Makanya kita belajar terus supaya nampak engkau beribadah. Tadinya hari Minggu, guru sekolah Minggu. Dari mana kita sudah belajar? Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan karakter yang serupa dengan Kristus. Menolong orang lain, membantu orang lain. Dari situlah kita bisa harus bantu yang lain. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah pernah turun tangan, menolong, membantu orang lain. Ini yang harus kita teladani. Benar kan? Ya, biar kamu hidup dengan Yesus. Ya, Pak. Kan ini sangat bagus kan? Ya, Pak. Luar biasa. Orang jahat juga diingatkan, orang sakit juga ditolong, orang miskin juga ditolong. Kita juga harus seperti itu, jangan menindas orang-orang lemah. Justru kita harus menolong orang yang lemah, membantu yang sakit. Nah, ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Jan? Laudiski? Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan agape? Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini adalah apa warna merah? Kita masih bersama-sama. Sumber nilai Kristiani. Sumber nilai Kristiani kita harus mengerti. Yang pertama apa? 1, 2, 3 ya. Firman Tuhanlah sebagai sumber kebenaran moral, karena lewat kebenaran firman Tuhan moralitas kita itu bisa dibentuk dengan tidak bertentangan tentang Alkitab. Di sini adalah firman Tuhan sebagai fondasi kita, landasan kita. Dan yang selanjutnya adalah apa? Nomor 2. Teladan Kristuslah sebagai standar hidup kita, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai pengikut daripada Kristus. Apa menjadi standarnya? Apa menjadi utamanya itu adalah bagaimana karakter Kristus. Dan yang selanjutnya apa? Yang ketiga, pimpinan Roh Kudus lah yang menuju etika kita, karakter kita. Pimpinan Roh Kudus lah yang selalu mengingatkan kita. Karena, pernahkah kita merasa aduh, salah tapi kanan? Ya, seperti pernah. Kenapa? Karena itulah pimpinan Roh Kudus. Nah, saya ada ilustrasi berbicara mengenai tentang dipimpin Roh Kudus. Ketika dipimpin Roh Kudus menuntut etika kita, etika ini adalah ini sesuatu hal etika yang membuat kita berpikir bahwa ini salah, ini tidak baik, ini bertentangan, ini tidak bertentangan, ini bertentangan. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini adalah pendeta yang begitu luar biasa berkhotbah. Khotbahnya ini sangat luar biasa, diakui oleh manusia. Bayangkan, selama di kampung itu selama 3 hari berapa? 3 hari? 3 hari dibuat KKM. KKM-nya ini KKM yang begitu besar-besar luar biasa. KKM 1, 2, 3 selesai. Si pendetanya pulang naik bus. Nah, pada saat si pendetanya naik bus, karena sudah dipimpin Roh Kudus, dia naik bus duduk. Pada saat mau selesai, mau nyampe, kan apa namanya, kenek ya? Kenek itu mau sampai pas dia minta kos. Kan begitu, iya kan? Iya Pak. Kita ada kos kita, iya ongkos. Nah,
dimintanya kebetulan dengan dulu ongkosnya ini 35.000. Oke ya, paham dulu ya? Hitung dulu ya, pikirkan dulu. Berapa ongkosnya? 35.000. Nah, atas PPT ini. Oke, udahlah. Dikasihnya 50.000. Oke? 35.000 ongkosnya dikasih 50.000. Berapa kembaliannya? 15.000. Nah, suatu ketika dikasih sebagai datanglah si setiapnya itu, dikasih kembaliannya sebenarnya 15.000, tapi dikasih 20.000. Harga 5.000 sudah. Pemikiran daripada si pendeta ini pada saat itu pendeta itu itu dia. Mungkin pemikiran si pendeta ini, oh, yang pikirnya dari itu tidak ada di bagian ini, pikirnya seperti itu. Karena pikiran dia datanglah suara si iblis. Udahlah, tidak usah kembalikan. Toh juga hanya 5.000 itu, tidak tahu juga kamu. Toh juga enggak, dia ada nggak tahu. Ada lagi satu lagi suara. Jangan kembalikan. Kau pegang si 5.000 itu, belum tentu kau kaya. Datang lagi suara yang di situ. Kalau kau pegang yang 5.000, bukan ruginya perusahaan, tetap jalan seperti itu. Katanya, datang lagi yang satu lagi. Kenapa? Mas hanya ada 5.000. Dan dia berpikir, saya kembalikanlah. Oh, mas. Kenapa Pak Pendeta? Sorry, ini uang ini kelebihan 5.000. Seharusnya kau kasih 15, tetapi kau kasih 20, ini 5.000 lagi. Apa sih? Siapa sih kan? Si Ken tadi. 5.000 lagi. Oh, terima kasih. Saya sudah tahu memang kembaliannya 12.000 saya lebihkan. Saya sengaja. Seandainya kamu tidak percaya di dalam hal 5.000, khotbah Bapak yang khotbah 1, 2, 3, kaki 1, 2, 3 itu saya tidak percaya. Kenapa? Karena dia tidak terpercaya dalam 5.000. Tetapi puji Tuhan, dia kembalikan si 5.000 itu. Dia terpercaya dengan 5.000. Kenapa? Karena dipimpin Roh Kudus. Jika hidup kita dipimpin Roh Kudus, pasti kita akan berjaga-jaga memikirkan tentang kehidupan kita. Apakah ini salah, apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini benar. Bagaimana seperti itu? Dan saya mau katakan bagi kita, ternyata jikalau kita dipimpin Roh Kudus, pasti etika kita akan dituntut. Coba perhatikan Pak Joseph. Pada saat kalian jalan di sana, ada di sini dulu, ini jalan aja. Kenapa sih Pak Joseph buat tangan? Karena itu etika juga. Kalau saya bisa jalan di dalam bumi, bisa, tapi kan tidak baik, kurang ada etika. Saya harus seperti itu. Kenapa? Apa tujuannya? Izin dunia Indonesia saya lewat. Kalian juga seperti itu. Itulah yang sudah dipimpin Roh Kudus. Kata-kata kita, mulut kita, jangan kata-kata yang sembarangan, jangan mulut yang sembarangan lagi keluar dari mulut kita. Apalah inilah dari kandang lah, dari apalah, jangan. Justru kita kata-kata kita menguatkan, membangun. Dan yang selanjutnya adalah bersikup gereja. Apa itu bersikup gereja? Yaitu adalah wadah pertemuan. Makanan tetaplah bekerja masing-masing. Jangan malas beribadah. Efesus 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Di juga yang 31 dan 3 sampai. Oke. Inilah 3 pilar Kristiani. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah kebenaran, dan yang ketiga adalah kehidupan. Sambil dicatat saya jelaskan. Nah di sini pilar yang dimaksud itu adalah sebagai wujud daripada tindakan orang Kristen sebagai pengikut Tuhan. Dia harus memiliki kasih karena Tuhan itu adalah kasih. Kebenaran, lewat kebenaran kita dipimpin
sehingga kita dibenarkan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam ketaatan seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Di sini adalah selanjutnya kekudusan. Kekudusan ini adalah hidup kita terpisah dari dosa, hidup kita tidak segampang seperti manusia lagi. Kira-kira seperti itu. Dapat bayangkan? Sehingga ada seorang teolog namanya John Stott. Dia berkata, nilai Kristiani menuntut kita bukan hanya menjadi baik, tetapi menjadi kudus. Yang kudus di sini adalah bagaimana hidupnya di hadapan Tuhan terpisah daripada Tuhan. Kata kudus di sini adalah kados. Kados ini adalah tidak bercela. Kata kudus di sini adalah bertentangan dengan hamartia. Hamartia adalah itu adalah dosa, jenis dosa yang lari dari sasaran, yang tidak kena dengan sasaran. Tetapi kados adalah mengenal dengan sasaran tujuan yang Tuhan inginkan. Sudah siap? Sudah Daniel? Yobel? Sudah? Nanti saya cek ya. Saya cek nanti ya. AKP udah? Oke, kita lanjut. Cepat. Berarti hidup kita ini haruslah memiliki kasih, jujur, benar, tidak bercelah dalam daripada Tuhan. Mari tinggalkanlah kata-katamu, tinggalkanlah sifat-sifatmu yang tidak baik, kata-kata yang tidak beres, supaya hidupmu semakin kudus di hadapan Tuhan. Mari, jangan hanya sekedar belajar saja. Kita baca yang saya buat ini, yang saya buat ini. Kita baca bersama-sama. Semua membaca 1, 2, 3 ya. Nilai Kristiani menuntut kita bukan hanya baik-baik, tetapi menjadi kudus. Oke? Buah roh sebagai nilai hidup kita. Buah roh ini adalah nilai hidup kita. Buah roh ini adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kejujuran, kelembutan, penguasaan diri. Ada orang berkata, kenapa penguasaan diri terakhir? Karena penguasaan diri adalah hal yang sangat sulit, hal yang tidak gampang. Tetapi saya mau katakan, yang paling sulit di sini adalah semuanya. Jikalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, jikalau kita tidak memberikan hidup kita kepada Tuhan, jikalau hati kita tidak melekat dengan Tuhan, jikalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, pasti semuanya akan sulit. Tetapi pada saat kita dekat kepada Tuhan, hidup kita sudah terhubung dengan Tuhan, semuanya ini pasti akan gampang, pasti akan mudah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya pasti bisa kita lakukan asalkan apa? Asalkan kita sudah terhubung dengan Tuhan. Nampaklah dari nilai-nilai kekristenan, nampaklah kehidupan kita, siapa kita, bahwa kita lebih hidup daripada Kristus. Kenapa? Karena kita sudah terhubung dengan Tuhan, sehingga ada wujud daripada keterhubungan kita dengan Tuhan, yaitu adalah memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Sudah selesai? Sehingga lewat itulah buah roh kita tumbuh dari hubungan kita yang erat dengan Kristus. Makanya kenapa dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 itu, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kata pokok anggur dan ranting-ranting ini adalah sejalan, setara. Tanpa pokok tidak ada ranting-ranting, tanpa pokok tidak ada ranting-ranting. Berarti sumber segala sesuatunya itu dari si ranting itu adalah dari si pokok. Sumber dari ranting-ranting itu mengeluarkan buah itu dari si pokok. Jika tidak ada pokoknya, sia-sialah. Berarti itu sebagai gambaran. Jika tidak ada Tuhan, sia-sialah hidup kita. Sudah selesai? Nah, selanjutnya adalah nilai dunia ini dan nilai Kristiani. Kita harus lihat ini. Oke, cepat. Dan kita akan melihat nanti nilai Kristiani, nilai duniawi. Seperti apa nilai Kristiani? Seperti apa nilai duniawi?
Oke ya? Nah, ini adalah dalam bahasa Indonesia. Apa artinya ini? Semuanya ini dalam bahasa Indonesia. Apa? Antonim atau sinonim? Antonim atau sinonim? Hah? Persamaan rupanya ini. Ya udah, antonim itu kan anti, perbedaan, tidak serupa, tidak sama. Nah, dunia egois. Kamu jangan egois, kamu harus memiliki kasih. Dunia berbohong banyak sekali. Nah, oknum jujur padahal tidak jujur. Nanti silois dia oknum jujur padahal dia tidak jujur. Dunia adalah berbohong, kita harus jujur. Dunia adalah memiliki karakter hedonisme, kita adalah keugaharian. Apa itu hedonisme? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hedonisme ini adalah karakter sifat yang menunjukkan sesuatu hal, kekayaan dan kemakmuran dunia ini sebagai standar daripada kebahagiaan. Tetapi berbeda dengan keugaharian ini adalah kehidupan yang sederhana, bisa melekat dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai ini balas dendam. Balas dendam. Tetapi kita, Alkitab menyatakan kita apa? 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 Pengampunan. Makanya, kunjungmu sudah kemarin. Jangan ingat di sini. Mengampuni. 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 Kan begitu. Dan yang selanjutnya, dunia sombong. Tapi kamu tidak sombong. Memang kau pintar, tapi kamu tidak sombong. Kamu rendah hati karena Tuhan sudah melawat hidupmu. Kau sudah terhubung dengan Tuhan, sehingga kau rendah hati, tidak sombong lagi. Dan yang selanjutnya adalah ketakutan. Dunia sering takut. Bagaimana dengan hidup saya? Ragu, khawatir. Bagaimana dengan hidup saya? Tetapi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, imannya kepada Kristus selalu mengutamakan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 kita masih bersama-sama sudah selesai. Roma 12 ayat 9. Sudah baca ada sudah 9. Kita boleh membaca bersama-sama dengan suara yang kencang duduk. Kita boleh membaca bersama-sama. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Jauhilah yang jahat dan apa? Lakukanlah yang baik. Dan yang selanjutnya adalah sebagai penerapan nilai Kristen di sekolah. Di sekolah kita harus menolong teman, jujur, tidak mencontek, setia, selalu menepati janji. Jangan kita sering berbohong. Harusnya kita pinjam pulpenmu nanti ku kasih, padahal kau tidak kasih, kau berbohong. Pinjam uang 5.000, besok ku kasih, padahal kau tidak kasih, kau berbohong. Kerendahan hati dan menerima koreksi. Pengusaha diri tidak mudah marah, sedikit marah, sedikit sampai. Nilai Kristiani di era sekarang ini, di era digital, yaitu adalah Yesus memanggil kita untuk menjadi terang seperti yang sudah kita baca tadi. Menjadi terang di sini bukan berarti seperti senter. Menjadi garam di sini bukan berarti hanya seperti garam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hidup kita ini harus berdampak, menerangi orang lain, menunjukkan kebenaran kepada orang lain, menyatakan kebenaran kepada orang lain, dan memberikan contoh kepada orang lain. Itulah garam, karena garam ini mempengaruhi makanan. Demikian juga kita harus mempengaruhi keluarga kita, apapun di dalam lingkungan kita harus mempengaruhi mereka, bukan mereka mempengaruhi kita. Jangan kita seperti bunglon. Tahu bunglon?
Bagaimana sifat karakteristik daripada bunglon? Bunglon itu pada saat dia diwarna hijau, warna kuning, dia kuning, diwarna hijau, dia hijau. Jangan kita berkawan dengan orang jahat, kita jahat. Jangan kita berkawan dengan orang baik, kita baik. Jangan. Hidup kita harus kita tunjukkan siapa kita. Itulah arti daripada integritas. Dapat dipaham ya? Berarti hidup kita ini harus bisa komitmen konsisten di dalam iman kita. Jangan terpengaruh dengan dunia. Harus engkau yang mempengaruhi dunia. Harus engkau yang memberikan terang kepada dunia. Oke ya? Nah, selanjutnya adalah nilai Kristiani khususnya anak-anak sekarang ini, yaitu adalah gunakanlah media sosial untuk memberkati, bukan untuk menyakiti. Sering kita menyakiti, bukan memberkati. Karena, nah, yang kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Gunakan media sosial untuk memberkati. Bukan menyakiti. Kita sering menyakiti, kita buat di story menyakiti orang lain. Ternyata kau seperti ini, ternyata kau seperti ini. Seharusnya tidak seperti itu. Nah, kalau buat story jangan hanya buat aku dan kamu saat di dalam mata. Bukan hanya seperti itu. Yang melihat story Pak Joseph pasti jika kalau engkau cekel pasti berpers diri. Tetapi kalau senang, oh iya ya. Kenapa? Karena story saya. Pada saat saya berdiri di sini, saya buat story bukan berdiri di tiga badai karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menolong dan memberkati saya. Oh iya ya. Ternyata kita hidup karena pertolongan Tuhan. Seandainya kau nggak suka, terserah. Tapi saya memberkati media sosial. Dapat dipaham ya? Story saya yang pertama lihat lah seperti apa? Bagaimana? Olahraga pagi, olahraga jasmani memang betul, tetapi yang sangat penting adalah tentang iman kita. Harus kita berikan kesehatan segar, bukan supaya iman kita tidak kerdil. Kan begitu? Maka orang, iya ya, seperti itu. Dapat dipaham ya? Nah selanjutnya, hindari ruang. Jangan di dunia ini. Jangan sini dia bisa pergi. Dia tidak dibayangkan. Ceritanya seperti ini, beda seperti ini. Dari ceritanya ini dengan ini, datang si Marcel divorce. Di mana? Orang ini di mana? Orang ini di mana lagi? Orang senior, so, tapi tidak banyak buat si Gadian ada di si Marcel. Apa ya? Dibuat tulang berapa ya? Ada apa? Orang Simpson. Tidak ada sih. Dibuat tulang berapa? Orang sih sedang dari perpus ini. Roma lama tuh kelas. Ternyata si Daniel itu jahat. Bayangkan diambilnya pacarnya daripada si Marcel, diapaan. Tapi saya ada 2 tur, seharusnya hanya 1. Sebenarnya maksudnya si Marcel adalah ditekung dan diambil. Ternyata yang dimaksud adalah dibuat, dicet. Hai, tidak usah kamu dong. Hai, itu pemahaman dia. Ini gatusan tambah. Jangan memberita hoax atau membawa kekacauan. Seharusnya kita ini apa? Membawa damai. Contohnya dia mendengarkan berita dari sini. Jika ingin ditanya si Lina, orang kamu terus marah gini. Harusnya seperti itu. Perempuan, ya kan? Tambah. Semua orang pun kayak gitu loh Pak. Ada juga wanita berjaga menyamar dirinya. Jangan perempuan seperti ini. Jangan perempuan. Rame-rame yang perempuan jangan langsung duduk. Baru duduk. Mendengarkan cerita. Jangan seperti itu. Oh iya. Iya kan? Sudah cerita udah kan? Ya Pak. Oke kita lanjut. Buatlah berita kebenaran. Jangan berita hoax. Berita penerapannya itu adalah
sebagai anak SMK harus mempersiapkan hidup kita di masa yang akan datang. SMK ini membentuk engkau, SMK ini mempersiapkan dirimu di dunia kerja nanti. Engkau bisa nanti berkata dengan seperti itu. Oke, anak-anak, catat. Dan seperti itu. Oke, catat 1, 2. Oke, mama tinggal ya. Oke, sudah siap? Kamu tidak mencatat. Dan seperti itu harus dijelaskan. Jadi jangan terlalu oke ya. Baca terus, berencana terus. Saya mau menjelaskan ini. Dan yang selanjutnya adalah apapun yang kamu lakukan, bicara saja, menulis saja, berbakti apa saja, itu melakukan pekerjaan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang 23 apa dikatakan? Kolose pasal yang ketiga ayat 23, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun menjadi pekerjaan, lakukanlah yang benar dari Tuhan. Jangan cara yang aneh-aneh. Tunjukkan engkau sudah Kristen. Jangan hempot. Apalagi perempuan. Dia dari kelas penghasilan. Tidak juga. Perempuan yang benar, dengarkan dulu saya. Perempuan yang benar pasti dia akan melihat laki-laki yang baik, tenang, baru pintar. Bukan hanya tak gantengnya saja. Iya. Oke sudah ya? Lanjut. Nah, ini sama Lauriski. Delvin Lauriski si wakil itu OSIS. Berdiri sama-sama. Berdiri. Capek aku mau duduk. Oke. Kalian baca kencang yang ini. Sudah jam. Rak, saru ke arah gugu jam. 1, 2, 3 ya. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Teladan Yesus. Teladan Yesus. 1, 2, 3 ya. Teladan Yesus. Yesus mengasih orang dosa. Nah, di sini yang dimaksud adalah Yesus mengasihi orang berdosa. Kasihlah orang berdosa, jangan hati orang berdosa. Kasih ingatkan dia. Dan yang selanjutnya adalah musuhmu harus kau ampuni, karena Yesus sendiri sudah mengampuni kita, sudah menolong kita. Ada juga dalam firman Tuhan dikatakan, jika engkau tidak mengampuni orang lain, Bapakmu juga tidak mengampuni engkau. Artinya harus kita mengampuni. Dan yang selanjutnya merendahkan diri. Orang yang meninggikan akan direndahkan, orang yang merendahkan akan ditinggikan. Dan selanjutnya adalah taat sampai mati. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus? Dia taat sampai mati. Dia berkata, sudah selesai. Artinya dia taat kepada Bapa. Seperti itu juga kita harus taat kepada orang tua kita, kepada guru kita. Terlebih kita takut taat kepada orang tua kita. Taatlah kepada orang tua, taatlah kepada gurumu, taatlah kepada abang-abangmu. Terlebih taat kepada Tuhan. Sudah? Nah, mari belajar taatlah. Menjadi refleks bagi kita yang ini jadi terakhir. Karena sudah selesai. Nilai mana yang sudah dijalani? Tidak usah ditulis. Apakah saya, apakah kita jadi ini diberikan pelajaran di sekolah? Apakah hidup saya menjadi Kristus? Atau hidup saya begitu saja? Yang selanjutnya adalah menjadi penutup. Nilai Kristiani identitas orang percaya. Sehingga pernah student berkata, etika dan hidup Kristiani ini adalah sebagai referensinya yang mau kita belajar. Referensi, buat saya ada referensinya ya. Tulis referensi saja, tidak usah bikin. Referensi ini saja, baru ini. Oke ya, dari sini kita ambil. Oke ya, referensi atau pendukungnya. Jadi dari nilai
pelajaran dari tadi membuat kita belajar, membuat kita semakin mengenal bagaimana karakter daripada Kristus yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita teladani Yesus Kristus. Bagaimana teladannya itu? Mari kita ikuti teladan daripada Yesus. Mari kita tunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam diri kita. Dari sinilah kita mau belajar, bukan hanya mencari bahkan menempuh pembelajaran itu saja, tetapi Kristiani kehidupan nilai-nilai itu harus ada dalam kita aktualisasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tarik dan menjadi referensi bagi hidup kita. Karena nilai-nilai Kristiani membuat kita semakin mengerti, semakin memahami apa menjadi kehidupan dalam hidup kita. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.